Di sebuah pulau kecil di ujung Sumatera, tiga anak muda berani bermimpi lebih tinggi daripada langit. Inilah kisah yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga menggentarkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kalian sehat dan penuh semangat. Hari ini kita akan membahas novel Sang Pemimpi. Andrea Hirata Seman Said Harun lahir pada 24 Oktober 1966 di Gantung, Pulau Belitung, Indonesia. Ia adalah novelis Indonesia yang dikenal luas melalui tritalogi fenomenalnya, Laskar Pelangi. Ia tumbuh dari keluarga sederhana di Belitung Timur, daerah yang kemudian menjadi latar utama dalam sebagian besar karya-karyanya. Sebagai penulis, Andrea Hirata dikenal memiliki gaya bahasa yang puitis, penuh metafora, dan syarat nilai humanisme. Perjalanannya dalam dunia pendidikan cukup menginspirasi. Ia sempat mengenyam pendidikan ekonomi di Universitas Indonesia dan kemudian mendapatkan beasiswa S2 di University of Sheffield di Inggris. Pengalaman hidupnya sebagai anak kampung yang berjuang meraih pendidikan tinggi menjadi sumber utama inspirasi karya-karyanya. Novel keduanya, Sang Pemimpi, menjadi salah satu bagian penting dalam tritalogi Laskar Pelangi dan memperlihatkan konsistensinya dalam menulis kisah sosial dengan sentuhan emosional yang kuat. Hingga kini, Andrea Hirata tetap dikenal sebagai salah satu sastrawan Indonesia yang paling berpengaruh dan karya-karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta menjadi rujukan kajian sastra modern di Indonesia. Novel Sang Pemimpi merupakan karya tonggak dalam sastra Indonesia modern, khususnya dalam era Angkatan Reformasi. Novel ini melanjutkan kisah tritalogi Laskar Pelangi yang mengangkat tema perjuangan, persahabatan, dan mimpi dari tiga tokoh utama, yaitu ada Ikal, Arai, dan Jimron. Andrea Hirata menggunakan latar Pulau Belitung dengan segala keunikan budaya dan tantangan sosial ekonomi sebagai latar belakang naratif utama, yang menggambarkan kompleksitas realitas lokal Indonesia. Dari segi tema, novel ini kental dengan semangat reformasi yang menegaskan hak untuk bermimpi dan memperjuangkan perubahan di tengah keterbatasan dan kesenjangan sosial. Pendidikan diposisikan sebagai instrumen vital guna membuka jalan masa depan yang cerah, sekaligus sarana pembebasan diri dari ketertindasan sosial yang diwariskan secara turun-menurun. Dengan karakter yang kuat, Andrea berhasil menjiwai tokoh-tokohnya dengan ambisi besar serta konflik batin yang realistis, khususnya dalam hal penindasan antara nilai tradisional dan modernitas. Bahasa yang dipakai dalam novel ini bernuansa puitis dengan metafora kuat yang memperkaya pengalaman estetis pembaca. Narasi berjalan dengan alur maju yang jelas, didukung dengan dialog yang natural dan deskripsi latar yang vivid, memberikan pembaca seolah-olah menyaksikan langsung perjalanan tokoh utama. Namun, beberapa kritikus menyatakan bahwa terdapat repetisi tema ambisi dan harapan yang terkadang membuat alur cerita terasa lambat dan kurang dinamis. Dari perspektif sosial struktural, Sang Pemimpi tidak hanya memotret kehidupan masyarakat pinggiran, namun juga merefleksikan perjuangan kolektif bangsa Indonesia dalam era transisi demokrasi pasca Orde Baru. Keberpihakan novel ini pada nasib kaum muda yang berani bermimpi tak lepas dari semangat kebebasan berekspresi yang muncul pada era reformasi, sekaligus kritik tersurat terhadap ketimpangan sosial dan kultural. Secara kritis, novel ini mengandung pesan moral dan edukatif yang kuat. Meskipun idealisme dalam beberapa bagian kadang mengorbankan realisme yang dramatis, sehingga beberapa situasi terkesan terlalu sempurna atau ideal. Namun, kelebihan novel ini terletak pada kemampuan Andrea Hirata menggabungkan unsur fiksi dengan fakta sosial secara harmonis, sehingga tiap pembaca bisa meresapi pesan perubahan dan optimisme yang menyeliputi karya tersebut.
Kesimpulannya, Sang Pemimpi adalah karya sastra penting dalam kajian sastra Indonesia kontemporer yang tidak sekedar hanya berkisah tentang mimpi individu tetapi juga menggambarkan transformasi sosial yang lebih luas. Novel ini tidak dijadikan bahan kajian literatur reformasi pendidikan dan pembangunan karakter melalui sastra.